Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Sangat bersyukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu meski dalam situasi pandemik saat ini. Namun satu kerinduan kita bisa bersatu, bersekutu untuk mengikuti ibadah persekutuan Kapadokia kali ini. Semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita semuanya diperkenankan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersyafaat bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita ambil saat teduh sejenak. Tiap detik, menit, jam, hari, tidak henti-hentinya kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan akan kehidupan kita. Karena anugerah keselamatan dari Allah yang hanya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah di taman surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Bapak Ibu terkasih, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami datang bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Engkau boleh satukan kami bersama-sama beribadah dalam persekutuan Kapadokia dengan memakai kemajuan teknologi yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya semua ini karena Engkau yang telah turut campur tangan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan yang telah bersukacita untuk melayani Engkau dan setiap kami yang menyerahkan segala pergumulan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau hadir dan pimpin kami dalam ibadah Kapadokia ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita semua pasti perlu akan kasih Tuhan. Kerinduan untuk saat teduh bersama Tuhan membuat hidup kita semakin mengerti akan kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama naikkan pujian, lebih dari nafasku. Pegang tangan
Ku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mazmur 54 ayat 4 mengatakan demikian. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang bagi untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan naikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini, dalam masa-masa pandemi corona yang masih terus berlangsung,
Mari kita mau berlutut di hadapan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil hening sejenak. Pertama-tama, marilah kita buka suara kita. Kita mau bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang satu hari ini. Mari kita buka suara bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita mau bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Bapa Allah Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Bapa, kami datang penuh dengan ungkapan syukur kami untuk cinta kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk pemberian tangan Tuhan yang boleh Tuhan berikan sepanjang satu hari ini. Kami boleh melewati di tengah-tengah aktivitas kami boleh melewatinya di tengah-tengah pekerjaan kami boleh melewatinya di tengah-tengah pergumulan kami hadapi Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk itu semuanya Bapa. Dan bila senantiasa kami Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kurang baik ini Tuhan, kami tetap mau bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan sungguh nyata yang boleh kami rasakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, marilah kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita buka suara bersama-sama untuk pemerintahan kita pada saat ini. Untuk presiden, untuk wapres, dan untuk jajaran kementerian yang membantu di dalamnya. Kiranya Tuhan bolehkan hati yang penuh dengan hikmat bijaksana, supaya dalam masa-masa yang sulit ini, mereka dapat mengendalikan roda pemerintahan dengan hikmat dari Tuhan. Untuk segala keputusan yang diambil, boleh diberikan hikmat bijaksana. Kita juga akan berdoa untuk kepala daerah dan jajarannya. Mereka juga dalam kondisi yang sulit ketika di daerah mereka juga saat ini banyak masyarakat yang terdampak COVID-19. Mari Bapak Ibu, kita buka suara bersama-sama, berdoa untuk pemerintahan kita, berdoa untuk kepala daerah dan para jajarannya. Dan kita juga akan berdoa untuk gugus tugas yang ada di pemerintahan daerah ataupun yang di pusat. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat sehingga menjalankan tugas penanganan COVID-19 ini dengan pertolongan dan hikmat dari tangan Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama untuk ketiga pokok doa ini. Kembali ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta jajaran kementerian yang ada ya Tuhan. Dalam kondisi yang sulit pada saat ini, ketika COVID-19 juga belum berakhir, ketika penanganan di beberapa daerah juga belum berakhir. Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Berikan hikmat bijaksana ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Oleh karena dampak yang ditimbulkan dari pandemi corona ini ya Tuhan, sungguh dirasakan begitu sulit untuk negara kami. Dampak ekonomi yang sungguh akan dirasakan di berbagai segi kehidupan ya Tuhan. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya dengan segala kebijakan-kebijakan yang boleh diambil, itu dapat memberikan satu kebijakan, itu dapat memberikan kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat, dapat memberikan satu keputusan-keputusan yang baik untuk dapat mempercepat untuk penanganan dari pandemi corona ini. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kepala daerah yang saat ini mereka juga boleh memiliki satu tanggung jawab untuk daerah mereka masing-masing di dalam menangani pandemi corona, di dalam usaha untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan.
untuk setiap gugus tugas yang ada di masing-masing daerah. Kiranya mereka berikan hikmat bijaksana. Ya, ada campur tangan Tuhan di dalam proses penanganan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, untuk pemerintahan kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan di segala pelosok negeri ya Tuhan, hingga pada yang level terendah sampai ke RT RW. Bila Tuhan terus menolong, sehingga ada satu kebersamaan, ada satu kesehatian di segala komponen bangsa ini ya Tuhan, untuk dapat bersama-sama menangani pandemi corona ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami, dan kiranya Tuhan, Engkau juga mengasihi akan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang sekalian, marilah kita kembali menyatukan hati kita. Kita mau berdoa untuk kesadaran masyarakat di dalam menangani dalam lingkungan pada saat ini ketika pandemi corona juga belum berakhir. Kiranya masyarakat diberikan satu kedisiplinan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, protokol yang ada, protokol COVID-19 yang telah dicanangkan oleh pemerintah, sehingga lewat ini semua dapat memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Kita juga terus berdoa, kita juga akan berdoa untuk pemerintah yang saat ini juga terus mengingatkan instansi terkait di dalam proses pemeriksaan bagi masyarakat untuk mengidentifikasi apakah mereka terpapar COVID-19 atau tidak. Kita doakan, masih banyak SDM yang dibutuhkan untuk menangani ini semuanya. Kira Tuhan akan menolong, ada orang-orang yang memiliki hati sukacita untuk ikut terlibat di dalamnya, sehingga mereka dapat dipakai menjadi sumber daya manusia untuk dapat membantu, untuk dapat mengadakan tes bagi masyarakat, sehingga lewat ini semua masyarakat yang telah teridentifikasi bisa diisolasi dan bisa memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Mari kita satukan hati kita buka suara bersama-sama untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, kami saat ini juga bersatu hati ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat seluruh pelosok negeri ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberikan kesadaran bagi seluruh masyarakat yang ada nih Tuhan. Di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, biarlah masyarakat memiliki satu kedisiplinan untuk mematuhi segala aturan-aturan yang ada di dalam protokol COVID-19. Mematuhi untuk setiap PSBB aturannya dan yang ada ya Tuhan. Sehingga lewat ini semua bila sungguh Tuhan yang akan menolong sehingga dapat memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri, banyak di pelosok daerah mereka yang masih acuh tak acuh, mereka masih berkerumun, mereka masih tidak mengenakan masker dan banyak hal lagi Tuhan. Oh Tuhan, mohon pertolongan-Mu, berikan kesadaran setiap mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh menyadari bahwa oleh karena ini semua COVID-19 tidak akan berakhir. Tuhan, kami menyerahkan untuk para aparat yang bertugas di segala pelosok negeri ini Tuhan, bagi daerah-daerah telah memperlakukan PSBB, kiranya Tuhan juga memberikan ketegasan bagi para aparat yang ada, sehingga mereka dapat mendisiplinkan bagi masyarakat, mereka dapat memberikan ketegasan bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan protokol dari COVID-19 ini. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Engkau juga boleh terus menolong untuk gugus tugas yang masih ada di daerah-daerah. Bila mereka juga terus diberikan satu kekuatan, diberikan satu semangat Tuhan, untuk dapat bersama-sama dengan pemerintah daerah, untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat,
untuk menangani dari pandemi corona ini. Kami terus berseru dan mohon pertolongan-Nya kepada-Mu ya Tuhan. Dan adalah seru doa kami ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk para aparat keamanan, untuk pemerintahan kami, bila senantiasa mereka diberikan satu hikmat untuk dapat menangani pandemi ini dengan pertolongan dari tangan Tuhan. Dengarlah seru doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa untuk tim medis. Mereka adalah orang-orang yang ada di garda terdepan di dalam proses penanganan pasien dari COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk para dokter, untuk para perawat, dan untuk rekan-rekan klinik servis, mereka yang bertugas di rumah sakit yang menangani COVID-19 ini. Mereka jauh dari keluarga, mereka juga merasa kecapean karena begitu banyak pasien yang terus bergiliran untuk datang. Mereka juga mungkin jenuh karena sudah begitu lama tidak bertemu dengan keluarga mereka, oleh karena mereka juga harus diisolasi ketika mereka bertugas di rumah sakit. Mari kita doakan mereka supaya tetap diberikan kekuatan, boleh diberikan stamina, diberikan kesehatan yang cukup, sehingga mereka juga tidak terpapar dari pasien yang ditanganinya. Kita doakan keluarga mereka, bila keluarga juga boleh diberikan satu kekuatan ketika mereka tidak bisa berkumpul, oleh karena mereka juga terisolasi. Mari kita buka suara bersama-sama untuk tim medis. Bila Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberikan hikmat bagi mereka, karena lewat tangan-tangan mereka lah para pasien COVID-19 ini ditangani, dan masih banyak mereka yang akan ditangani. Bila Tuhan tolong, sehingga pasien boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan. Mari jemaat sekalian, kita buka suara bersama-sama. Kembali ya Tuhan, kami mau berdoa untuk tim medis, untuk para dokter, untuk para perawat, dan mereka yang bantu di dalamnya para cleaning service. Tuhan Yesus, mereka ada di garda terdepan Tuhan, di dalam menangani pasien-pasien yang telah terjangkit COVID-19. Tidak mudah Tuhan untuk dapat merawat ini semua, karena mereka harus memakai pakaian APD yang lengkap, pakaian hazmat yang membuat mereka panas dan membuat mereka mungkin gerah di dalamnya Tuhan. Tapi indah tanggung jawab mereka Bapa, dan kami terus berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan senantiasa. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan stamina yang lebih, memberikan imun yang lebih bagi para dokter dan perawat, para klinik respit yang ada, karena mereka juga rentan untuk dapat tertular COVID-19 dari pasien. Tuhan, tidak mudah Tuhan ketika mereka juga harus jauh dari keluarga. Mereka juga kadang takut untuk pulang. Mereka takut kalau mereka membawa penyakit COVID-19 ini di tengah keluarga mereka. Mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga menyerahkan Bapa, ketika kami juga masih mendengar ada beberapa tim medis, dokter, perawat, mereka juga telah pulang ke rumah Bapa di surga oleh karena tertular penyakit ini. Kiranya Tuhan, Kau juga yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan, Kau juga akan senantiasa menjaga dan memelihara untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kami menyerahkan Bapa untuk setiap pasien, mereka yang ada di rumah sakit, yang diisolasi, ataupun mereka yang ada
di luar rumah sakit oleh karena mereka ODP ataupun PDP Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi para pasien ya Tuhan, sehingga lewat semangat dan sukacita di tengah-tengah sakit mereka saat ini dapat menambah imun untuk melawan COVID-19 yang mereka alami. Kami menyerahkan semuanya tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya kemurahan Tuhan ada pada setiap mereka. Inilah seru doa kami Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kita juga akan berdoa bagi jemaat kita yang saat ini juga mengalami pergumulan. Apakah itu ada yang sakit, mengambil lemah tubuh, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah. Ada juga jemaat kita yang mengalami pergumulan di tengah-tengah usaha mereka. Oleh karena kondisi seperti ini, usaha mereka sungguh menurun drastis. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang kehilangan pekerjaan. Kita berdoa, mungkin saat ini mereka sedang mengalami sesuatu hal yang tidak mudah oleh karena mereka kehilangan mata pencarian. Mari Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu mengetahui jemaat-jemaat kita itu, sebutkan nama mereka dalam doa Bapak Ibu. Bila mereka diberikan satu kekuatan untuk menghadapi ini semuanya. Bila Tuhan terus menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Lewat tangan-tangan dokter, mereka yang sakit boleh mengalami pemulihan dan kesehatan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, bila senantiasa berikan semangat kembali untuk mendapatkan satu jalan keluar yang terbaik, mendapatkan satu kembali semangat untuk mencari pekerjaan yang baru. Walaupun itu tidak mudah, tapi biarlah mereka tidak mengalami satu frustasi, tapi diberikan semangat kembali untuk dapat memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Ya Bapa, kami saat ini juga teringat bagi jemaat kami yang mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka. Mungkin saat ini ada mereka yang menderita sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kami juga mohon belas kasihan. Kiranya Tuhan terus campur tangan di dalam proses perawatan yang sedang dilakukan saat ini. Berkati untuk dokter yang menanganinya Tuhan. Berkati untuk setiap obat yang diminumnya. Kiranya lewat ini semua dapat memberikan satu proses pemulihan kesehatan bagi saudara kami yang sakit dalam lemah tubuh ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa jikalau pada saat ini ada jemaat kami yang kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi corona yang terus berlangsung ini Tuhan. Sesuatu hal tidak mudah untuk menerima ini semua Bapa, karena mereka harus kehilangan mata pencarian mereka. Mereka kehilangan pendapatan mereka untuk mencukupi keluarga mereka. Tuhan Yesus, mohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan untuk menghadapi ini semuanya Tuhan. Dan kiranya Tuhan jalan keluar yang terbaik. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus memelihara akan kehidupan anak-anak-Nya. Kami juga berdoa Bapa, jika saat ini banyak dari jemaat kami, mereka yang membuka usaha dan sungguh Bapa tidak mudah untuk mendapatkan penghasilan lewat ini semua. Tuhan Yesus, mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya mereka juga boleh diberikan satu hikmat dan kekuatan daripada-Mu. Bila melihat ini semua Tuhan, mereka tetap bersyukur. Tuhan terus menjaga dan memeliharakan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, kami terus berseru dan mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, bila senantiasa Tuhan akan terus menolong.
Inilah seru doa kami Bapa. Kami berdoa dan memohon hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terus berdoa bagi jemaat kita. Saat ini ada jemaat kita yang sedang berduka. Beberapa hari yang lalu ada jemaat kita yang mengalami satu kedukaan. Salah satunya telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Siti Putilehat. Mari kita berdoa untuk keluarga, untuk Bung Leksi, untuk Sandi, untuk Irwan, kedua putranya. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan senantiasa. Bila keluarga ini terus dijaga, terus dipelihara oleh Tuhan. Tuhan juga terus menolong dalam proses pemulihan dari Bung Leksi, dari sakit yang dialaminya. Kiranya mujizat Tuhan boleh terjadi kepada Ibu Leksi. Bapak Ibu, kita juga berdoa beberapa jemaat kita juga dalam proses pemulihan dari sakit mereka. Jikalau Bapak Ibu mengetahui mereka, nama-nama mereka, mari kita bawa mereka dalam doa, sebutkan nama mereka Bapak Ibu. Kiranya Tuhan akan terus menolong dalam proses pemulihannya. Mari kita buka suara bersama-sama untuk pokok doa ini. Kembali ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Alek Putilehat. Beberapa hari yang lalu Ibu Siti telah pulang ke rumah Bapa di surga. Satu hal yang tidak mudah ya Tuhan bagi keluarga ini. Dan kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Bila kekuatan dan penghiburan terus ada di tengah-tengah keluarga Pak Alek Putilehat ini Tuhan. Berdoa untuk Sandi dan Irwan, kedua putranya. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan. Mereka berdua harus menjaga orang tua mereka ya Tuhan. Dan saat ini terus menjaga dalam proses pemulihan dari papa mereka. Berikanlah kekuatan kepada kedua putranya Tuhan. Dan kiranya hikmat dari Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan dan kekuatan dari Tuhan boleh ada di tengah keluarga ini. Dan kami serahkan untuk Bung Leksi ya Tuhan, dalam proses pemulihan dari sakitnya. Bila Tuhan terus menolong dalam proses terapi yang dilakukan, dalam proses pengobatan yang dilakukan, bila senantiasa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan, kami juga teringat beberapa jemaat kami yang saat ini Tuhan, mereka juga setelah menjalani proses pemulihan dari sakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga boleh melawat mereka satu persatu. Kami menyerahkan untuk setiap mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran di dalam proses pemulihan bagi anggota keluarga mereka yang sakit. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Putra-Mu tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saat ini juga akan memasuki satu pendidikan yang baru bagi anak-anak kita. Banyak sekali yang akan dibutuhkan bagi anak-anak kita. Mereka harus sekolah lewat online oleh karena situasi seperti ini. Mari kita doakan. Kita juga berdoa untuk para orang tua yang tidak mudah juga mereka untuk mencari sekolah bagi anak-anak mereka. Yang saat ini mereka masih mengalami satu pergumulan untuk mencarikan sekolah bagi anak-anak mereka. Atau mungkin untuk biaya akan dibutuhkan nanti. Mari Bapak Ibu, jikalau mengetahui bagi keluarga-keluarga mereka yang akan mencari sekolah untuk anak-anaknya, mari kita doakan pada malam hari ini. Dan kita berdoa untuk anak-anak kita, untuk kesehatan anak-anak kita. Dikala mereka akan menjalani untuk pendidikan online untuk mungkin beberapa minggu ke depan, kiranya Tuhan terus menolong untuk media yang digunakan, untuk koneksi internet yang digunakan. Kiranya itu semua lewat media sosial
bisa dipakai dan anak-anak dapat memahami untuk setiap pelajaran yang diberikan oleh para guru mereka. Mari Bapak Ibu, kita buka suara untuk hal ini. Kembali ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami. Mereka telah menyelesaikan ujian mereka, dan ada beberapa dari mereka Tuhan, mereka juga akan mencari sekolah yang baru buat mereka. Tidak mudah Tuhan untuk mencari sekolah bagi mereka oleh karena situasi seperti ini. Mereka harus lewat online dan mereka harus setiap saat bisa untuk melihat di dalam smartphone mereka. Media online yang dipakai, oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Mungkin tidak semua orang tua bisa menguasai ini semua. Biar Tuhan terus menolong. Tuhan, untuk hari-hari ke depan, untuk minggu-minggu ke depan Tuhan, anak-anak kami juga mungkin masih dalam proses pembelajaran lewat media online. Kami juga terus berdoa mohon pertolongan ya Tuhan. Untuk media yang dipakai, biar Tuhan Engkau yang terus menolong. Untuk koneksi internet, untuk jaringan yang dipakai, biar itu juga Tuhan akan terus menolong supaya tidak mengalami satu gangguan. Dan anak-anak kami ya Tuhan, lewat pembelajaran online ini Tuhan, memang tidak mudah karena tidak harus bertatap muka secara langsung dengan guru-guru mereka. Tapi biar lewat pembelajaran diberikan, dapat memberikan satu pemahaman yang baik bagi anak kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak kami, bila mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kecakapan, diberikan kepintaran di dalam pembelajaran mereka oleh karena situasi pandemi corona saat ini. Inilah ya Bapa, seru doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan memohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, pada hari Sabtu esok, gereja akan mengadakan aksi tanggap COVID-19. Akan memberikan bantuan sembako bagi jemaat, bagi simpatisan, dan bagi masyarakat. Terima kasih untuk jemaat sekalian, untuk para PKW, jemaat dan simpatisan yang telah memberikan donasi atau memberikan bantuan sembako, sehingga lewat tangan-tangan jemaat sekalian, sembako ini dapat membantu bagi mereka yang membutuhkan. Doakan untuk pembagian pada hari Sabtu esok, kiranya lewat kegiatan ini gereja sungguh boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Dapat menjadi berkat bagi jemaat yang lain yang membutuhkan. Dapat menjadi berkat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan ini semua adalah cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada Bapak Ibu, juga kepada jemaat sekalian yang boleh disalurkan kepada masyarakat, kepada jemaat yang membutuhkan. Mari kita doakan kiranya aksi sosial ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut, dan itu dapat memberikan satu pertolongan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu, kita buka suara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk campur tangan Tuhan lewat gereja Tuhan, lewat para jemaat, simpatisan, dan PKW, sehingga kami semua ya Tuhan dapat memberikan satu bagian yang terindah ketika dalam masa-masa yang sulit ini. Pada hari Sabtu esok Tuhan, gereja juga akan membagikan sembako bagi jemaat, simpatisan, dan masyarakat yang membutuhkan. Bila Tuhan terus menolong, sehingga lewat bantuan ini Tuhan, bagi masyarakat, bagi jemaat dan simpatisan, mereka sungguh merasakan akan cinta kasih Tuhan lewat gerejamu. Mereka juga boleh tertolong, mereka boleh terbantu.
banyak ya Bapa, untuk bulan-bulan ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi bagi bangsa dan negara kami ini oleh karena pandemi. Dampak sosial, dampak ekonomi yang dirasakan cukup besar. Mohon pertolongan ya Tuhan. Biarlah kami semua jemaat bisa bergandengan tangan. Kami semua jemaat memiliki kebersamaan dan kesehatian Tuhan untuk ikut ambil bagian, untuk meringankan bagi saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak memiliki penghasilan. Sehingga lewat aksi sosial ini ya Tuhan, kiranya nama Tuhan yang boleh kami muliakan. Kami menyerahkan Bapa, tidak hanya bagi gereja kami, mungkin di gereja-gereja lain ya Tuhan, atau mungkin di instansi dan lembaga-lembaga lain mereka juga melakukan hal yang sama Tuhan. Bila Tuhan terus menolong, sehingga bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Bantuan yang diberikan itu sungguh tepat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga lewat kebersamaan ini, lewat kesehatian dan gotong royong ini Tuhan, dapat meringankan bagi saudara kami yang tidak memiliki penghasilan. Inilah seluruh doa kami ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Kami memohon hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga, mungkin dalam setiap pergumulan yang tengah-tengah pekerjaan, ataupun apa yang tidak bisa diucapkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Marilah pada malam hari ini dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita sujud di hadapannya dan kita menyerahkan segala pergumulan kita. Kita tidak sendirian. Tuhan senantiasa beserta kita. Mari secara pribadi kita akan menyerahkan segala pergumulan kita di hadapannya. Saya akan berikan waktu bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Datanglah ke hadirat Tuhanmu, bersyukur, berdoalah untuk setiap pergumulanmu. Tuhan akan mendengar doamu. Demikianlah ya Tuhan, kami naikkan segala doa-doa permohonan kami di hadirat-Mu. Dan kiranya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi, bukanlah kehendak kami. Kami berdoa, kami memohon, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini akan dilayani oleh Evangelis Wahyudi Kurniawan. Mari kita siapkan hati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat malam.
Kembali kita bersama-sama bersatu hati di dalam persekutuan doa malam Kapadokia. Kiranya di dalam persekutuan doa ini kita boleh terus dikuatkan, kita boleh terus ditenangkan jiwa kita oleh kuasa Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Meskipun dalam suasana pandemi, kami tetap percaya dan kami yakin Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu melindungi kami sehingga kami bersama-sama bisa diberikan satu ketenangan oleh kuasa Tuhan. Saat ini juga kami kembali mau belajar dan siap diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kiranya firman-Mu ini bisa terus membentuk kami, bisa terus menuntun kami, bahkan bisa terus menenangkan jiwa kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, berikan kekuatan untuk kami, agar firman-Mu sungguh boleh menenangkan hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Kita buka dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat 14. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan di sebuah gedung pertemuan yang amat megah. Ada seorang pejabat yang begitu terkenal. Dia mempunyai kekayaan yang begitu tidak ternilai, saudara-saudara. Dan dia sedang menyelenggarakan pesta ulang tahun perkawinannya yang ke-50, saudara. Peringatan kawin emas itu ramai, didatangi oleh tamu-tamu penting, seperti para bangsawan, para pejabat-pejabat, para pedagang-pedagang besar, serta seniman-seniman terpandang dari seluruh pelosok negeri. Bahkan kerabat serta kolega dari kerajaan-kerajaan tetangga juga hadir. Pesta ulang tahun perkawinan pun berlangsung dengan begitu megahnya dan sangat meriah. Setelah berbagai macam hiburan ditampilkan, sampailah pada puncak acara, yaitu jamuan makan malam yang sangat mewah. Sebelum menikmati jamuan tersebut, seluruh hadirin mengikuti proses penyerahan hidangan istimewa dari sang pejabat istana kepada istri tercintanya. Hidangan itu tak lain adalah sepotong ikan emas yang diletakkan di sebuah piring besar yang mahal. Ikan emas itu dimasak langsung oleh seorang koki terkenal kerajaan pada saat itu. Kemudian sang pejabat, dia menyampaikan sebuah kata-kata sambutan. Hadirin sekalian, ikan emas ini bukanlah ikan yang mahal, tetapi inilah ikan kegemaran kami berdua, saya dan istri. Sejak kami menikah dan masih belum punya apa-apa, sampai kemudian di usia perkawinan kami yang 50 ini, kami tetap menikmati hidangan ini. Ikan emas ini tetap menjadi simbol kedekatan, kemesraan, kehangatan, dan cinta kasih kami yang abadi. Demikianlah kata sambutan dari seorang pejabat yang terkenal itu, saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tibalah detik-detik yang istimewa yang mana seluruh hadirin tampak hikmat menyimak prosesi tersebut. Pejabat senior istana mengambil piring, lalu memotong bagian kepala dan ekor ikan emas tersebut, saudara. Dengan senyum mesra dan penuh kelembutan, ia berikan piring berisikan potongan kepala dan ekor ikan emas tadi kepada istrinya. Ketika tangan sang istri menerima piring itu, saudara, serentak hadirin bertepuk tangan dengan meriah sekali, saudara. Untuk beberapa saat
mereka tampak ikut terbawa oleh suasana romantis, penuh kebahagiaan dan mengharukan tersebut, saudara. Namun saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, suasana tiba-tiba jadi hening dan senyap. Samar-samar terdengar isak tangis si istri dari pejabat terkenal tersebut, saudara. Sesaat kemudian, isak tangis itu meledak dan memecah kesunyian gedung pesta. Para tamu yang ikut tertawa bahagia mendadak jadi diam menunggu apa gerangan yang bakal terjadi. Sang pejabat tampak kikuk dan kebingungan dengan situasi itu, saudara. Lalu ia mendekati istrinya dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, istriku?" Setelah tangisannya reda, saudara-saudara, sang istri menjelaskan, "Suamiku, sudah 50 tahun usia pernikahan kita. Selama itu aku telah dengan melayani dalam duka dan suka tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Demi kasihku padamu, aku telah rela selalu makan kepala dan ekor ikan emas selama 50 tahun. Tapi sungguh tak kusangka, di hari istimewa ini, di hari spesial ini, dengan acara yang meriah ini, engkau masih saja memberiku bagian yang sama, kepala dan ekor. Ketahuilah suamiku, itulah bagian yang paling aku tidak sukai." Sang suami terdiam, dan begitu terpana sesaat. Lalu dengan mata berkaca-kaca pula, sang pejabat itu pun berkata kepada istrinya, "Istriku yang tercinta, 50 tahun yang lalu saat aku masih miskin, kau bersedia menjadi istriku. Aku sungguh-sungguh bahagia dan sangat-sangat mencintaimu. Sejak itu aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa seumur hidup aku akan bekerja keras, aku akan membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengucap air mata, saudara, sang pejabat itu pun dia melanjutkan. Dia berkata, "Demi Tuhan, setiap makan ikan emas, bagian yang paling aku sukai adalah kepala dan ekornya. Tetapi sejak kita menikah, aku rela menyantap bagian tubuh ikan emas itu. Semua kulakukan demi sumpahku untuk memberikan yang paling berharga untukmu." Kemudian sang pejabat terdiam sejenak, saudara. Lalu ia melanjutkan lagi. Dia berkata, "Walaupun telah hidup bersama selama 50 tahun dan selalu saling mencintai, ternyata kita tidak cukup saling memahami. Maafkan aku. Hingga detik ini pun, aku belum tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Akhirnya, saudara, sang pejabat itu memeluk istrinya dengan erat, dengan mesra. Dan tamu-tamu terhormat pun tersentuh hatinya melihat keharuan tadi, dan mereka kemudian bersulang untuk menghormati kedua pasangan tersebut. Saudara yang terkasih, kita mungkin sering tidak mengerti cara Tuhan menyatakan perintahnya. Kadang ada kalanya juga untuk mengingatkan kita dari kesalahan. Dia mengizinkan kita untuk merasakan kekerasan atau ajaran tangannya buat kita. Baik itu berupa masalah, baik itu berupa sakit penyakit, ataupun juga berupa tantangan berat,
Atau bahkan seperti situasi saat ini yang kita alami, saudara. Tapi semua itu bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Justru hal itu adalah bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita, seperti kata Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Saudara-saudara, ketika saya membaca sebuah ilustrasi cerita di online, saudara, yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana seorang pasangan suami istri yang sudah 50 tahun menikah, toh ternyata mereka tidak saling kenal, tidak saling memahami. Tapi hidup mereka saling mencintai, saudara. Hidup mereka saling berkorban, saudara. Tema kita malam hari ini ingin berbicara tentang salah memahami. Tapi ibu saudara, coba kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan bangsa Israel di saat Tuhan menawarkan berkat dan anugerahnya yang besar buat mereka, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak, saudara-saudara. Bahkan mereka lebih memilih meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Dan ini sungguh menyakitkan hati Tuhan, saudara. Padahal sesungguhnya Tuhan ingin sekali mendisiplinkan mereka supaya mereka terhindar dari malapetaka yang besar yang akan mereka alami. Inilah, saudara. Inilah yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu maha kasih. Namun bila firman-Nya itu dilanggar, saudara-saudara, tentu akan ada konsekuensinya. Dan inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman dalam diri manusia, yang justru seringkali malah menuduh Tuhan, seringkali menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu kejam, bahwa Tuhan itu enggak peduli. Padahal saudara-saudara, firman-Nya dengan jelas berkata, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 12, saudara, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Saudara yang kasih di dalam Tuhan, jadi dengarkanlah apa yang selalu diajarkannya. Taatilah segala perintahnya. Sebab apa yang Dia nyatakan bagi kita semua adalah yang terbaik untuk kita, saudara-saudara. Dan janganlah sampai kita salah memahami dengan apa yang dimaksudkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh terus bergantung kepada kuasa Roh Kudus, supaya senantiasa memampukan kita dalam memahami setiap rencananya bagi hidup kita. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberikan kekuatan buat kita, memampukan kita untuk bisa menyelami apa yang menjadi kehendak-Nya buat hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, persekutuan doa Kapadokia pada malam hari ini telah kita lalui bersama dengan pujian, syafaat, dan firman Tuhan yang telah kita dengar melalui hamba-Nya. Apa yang kita alami saat ini adalah cobaan, mungkin ada suatu pergumulan yang kita tidak mengerti, tetapi kita percaya Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Mari kita bersama tetap menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Kita akhiri persekutuan doa malam hari ini dengan menaikkan pujian Pelangi Kasih.
Tuhan